berevolusi. Mereka berusaha mempertahankan kenyamanan dengan kiatnya masing-masing. Pembinaan ibu kota dari Jakarta ke Penajam, Kalimantan Timur itu adalah program PKI tahun 1955. Dan kalau kita mau bedah lagi keadaan di Penajam, Kalimantan Timur hari ini, tanahnya kosong. Sementara Istana Negara, sementara Monas, sementara gedung-gedung RRI, gedung TVRI, sadonya ada di Jakarta. Pusat-pusat pemberitaan, pusat-pusat pers, pusat-pusat polisi, pusat-pusat tentara, pusat-pusat pendidikan, universitas, berbagai pusat-pusat kegiatan perkantoran, itu semua nanti akan dijual kepada Cino. Dan kalau ada masyarakat yang tidak setuju, nanti akan ditangkap oleh polisi. Seluruh sistem kerja polisi akan menangkap siapa yang menolak pemindahan ibu kota. Narasi-narasi propaganda, fitnah dan hoax mereka sebarkan. Apa-apa yang mereka upayakan tersebut sesungguhnya sengaja untuk menghalangi kemajuan negeri ini. Dendam lama kekalahan Pilpres berkali-kali, ditambah gaya politik Jokowi yang merangkul Prabowo dan menjadikannya seorang menteri, menjadikan dendam mereka malah semakin kronis. Entahlah sampai kapan mereka akan terus memelihara penyakit hati ini. Apapun yang salah di mata mereka, semuanya adalah salah Jokowi. Apapun yang dilakukan presiden untuk sebuah perubahan negeri ini, protes keras dan demo pun selalu mewarnai. Mereka selalu mengatasnamakan rakyat dan umat Islam untuk memprovokasi guna mencari massa untuk menggedor pemerintah. Mereka lupa bahwa konsep IKN dilindungi oleh undang-undang dan serta disetujui oleh 90% anggota perwakilan rakyat, kecuali PKS. Dengan segala macam cara, mereka ingin terus membendung laju Jokowi, bagaimanapun itu dan apapun caranya. IKN mendadak menjadi alasan terbesar mereka yang anti rezim ini untuk kembali menabuh genderang perang terhadap pemerintah. Teori dan kajian-kajian ilmiah dibombardir dari segala penjuru. Semua mengarah pada hal yang sama, yaitu gagalkan pembangunan IKN atas nama penderitaan, atas nama tumpukan hutang, atas nama kemiskinan, dan atas nama keprihatinan rakyat. Konspirasi pengusaha pendukung IKN di belakang rezim pun dibongkar habis oleh mereka. IKN dianggap sebagai awal kehancuran kedaulatan sebuah negara. Bahkan ketika pertama kali wacana ini digaungkan oleh Presiden Jokowi, lokasi IKN dianggap garis lurus dengan rudal-rudal Cina, hingga memudahkan Cina bila ingin menyerang Indonesia. Tim penolak IKN terbentuk dengan tugasnya masing-masing. Mardigu Bosman jadi jubir medsosnya. Terelie membakar dengan bahasa-bahasa jurnalisnya. Din Samsudin membangkitkan jaringannya. Ahmad Kosinudin dengan konsep-konsep khilafah ekonominya. Dan masih banyak lagi yang lain, seperti halnya Fadlizon, Rocky Gerung, serta Rizal Ramli. Mereka semua berkonspirasi untuk menjatuhkan pemerintahan Jokowi. Untung saja ini zaman Presiden Jokowi. Kalau Soeharto, mungkin akan banyak janda di negeri ini. IKN sebenarnya menjadi keberanian pemerintahan Jokowi, yaitu dalam merubah gaya konservatif menjadi liberal. Mungkin juga Presiden Jokowi berpikir, bumi Kalimantan yang selama ini kita kenal sering digerogoti demi sebuah devisa. Tanah dan hutan diperkosa demi keuntungan pribadi, dan semuanya tersedot serta berputar di Jawa. Dan Jokowi ingin memperbaiki, yaitu dengan memajukan SDA serta ekonomi masyarakat Kalimantan dan mewacanakan pendirian ibu kota di sana. Keadilan ekonomi itu punya perhitungan matematis yang nyata dan bukan ramal-meramal. Berapa sumbangan devisa dari Kalimantan yang setor ke pusat dan sudah berapa persen yang balik ke Kalimantan? Tidak sampai 10%. 59% kontribusi PDB dari Jawa jauh meninggalkan bumi Kalimantan yang hanya 8%. Lalu 56,9% atau sekitar 150 juta penduduk Indonesia tinggal di Jawa. Di mana setengahnya, yaitu hasil urbanisasi karena pundi-pundi ekonomi berpusat hanya di Pulau Jawa. Ketimpangan sosial dan ekonomi sepanjang usia Republik ini
sekuat tenaga dipertahankan oleh oligarki. Dan di tangan dingin Presiden Jokowi lah semuanya diobrak-abrik. Semuanya pun ditata ulang kembali. Jadi wajar jika kebijakan yang selalu Presiden Jokowi terapkan untuk kemakmuran rakyatnya selalu mendapatkan perlawanan. Para elit seperti terusik atas kebijakan Jokowi. Padahal mereka selalu gemar berteriak, paling nyaring untuk menuntut perubahan. Namun mereka sendiri pula yang paling enggan untuk berubah. Namun saya sebagai rakyat jelata begitu salut dengan cara kerja presiden kita satu ini. Sepertinya memang layak untuk dipertahankan. Sekian puluh tahun kita sebagai warga asli negeri ini mendambakan karakter presiden seperti Bapak Jokowi. Dan belum tentu tahun-tahun ke depan kita bisa menemukan sosok seperti ini lagi. Presiden terbaik negeri ini sudah di hadapan kita dan sudah ada di depan mata kita. Kenapa kita masih sibuk mencari yang lain? Masa depan IKN sungguh sangat dipertaruhkan bila kita ganti sosok yang lain. Bagaimana bila negeri ini sampai jatuh ke tangan yang salah? Jatuh ke tangan politikus busuk yang selalu bergamis agama. Dan entahlah bagaimana nasib IKN ke depan bila bukan Presiden Jokowi yang di depan. Salam Jokowi 3 periode.